Iya, oke. Sambungan berikutnya dari PCM Jati Asih, Bapak Dr. Andes Farid Pasha, kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun wa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahu alazim. Yang saya hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Bekasi, dalam ini diwakili oleh Bapak Ayahanda Haji Ahmad Sugandi MAG, Kanda Adi Saiful Bahri, dan Bapak Subagiono dari PDN Kota Bekasi, dan tak lupa juga yang saya hormati Bapak Camat Jati Sampurna, Bapak Ngatawiryah SOS MSI, Bapak Lurah Jati Sampurna, Bapak Cecep Katawiryah SOS, dan Bapak Lurah Jati Raden, Bapak Agus Budianto SE, dan nanti mungkin Bapak Lurah Jatirangga ya, Pak Dedi Suryadi SOS mungkin dalam perjalanan. Dan juga yang saya banggakan, yang saya ucapkan terima kasih banyak pada Sohibul Baik, Bapak Dr. Muhammad Givi atas waktu dan tempatnya mempersilahkan kita, membersamai kita untuk Muhammadiyah di Sampurna bisa ikut melakukan syiar dalam bentuk halal bihalal. Dan juga yang saya hormati Ketua Ranting Jati Sampurna, Bapak Sulis, monggo Pak Sulis. Oh, Pak Sulis berdiri ya, oke Pak Sulis. Dan Ketua Ranting Jati Raden, Bapak Haji Sukiman, oke, makasih Pak. Dan ini yang saya banggakan, senior guru politik saya, Ketua PRN Jati Ranggon, Bang Edi Sunaria. Makasih Bang. Mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat nikmat Islam, iman dan sehat kita bisa berkumpul di acara pada pagi hari ini, dan juga salawat dan salam tersilakan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan insya Allah kita pengikutnya yang setia istiqomah hingga akhir zaman. Ayat yang tadi saya cita ayat Al-Hujurat ayat 10 yang kurang lebih artinya yang tadi ya, innamal mu'minuna ikhwatun wa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang yang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu yang bertikai dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Dalam momen halal bihalal pagi hari ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan selaku Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jati Asih, karena ini momen halal bihalal dan masih bulan Syawal, tanggal 28 Syawal 28 kan tanggal 27 kan ya, 27 April 28 Syawal 1446 Hijriah. Kami atas nama pimpinan cabang Muhammadiyah Jati Asih ingin mengucapkan taqabbal wa minkum, taqabbal ya karim, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Karena mungkin dalam berorganisasi, berhubungan, bermuamalah secara pribadi, saya dengan Pak Sulis, Pak Edi, dan Pak Sukimanto dengan pengurus yang lain, itu banyak salah, banyak khilaf, atau dalam hal berorganisasi mungkin banyak postingan, banyak mintanya, maunya, karena DNA Muhammadiyah itu DNA beramal, berderma bakti kalau bahasa Isyah itu. Jadi banyak sharing, banyak menyampaikan hal kebaikan lah gitu, mengajar kebaikan. Mungkin ada yang kurang tepat di para pengurus ranting, khususnya di Jati Sampurna.
Yang perlu diketahui tadi Pak Camat, tadi mungkin Pak Sulis jelaskan kenapa kok cabangnya dari Jati Asih gitu. Karena memang Muhammadiyah itu adalah organisasi yang bergerak bukan bottom up, tapi bottom up dia bukan top down gitu. Jadi tidak bisa membentuk cabang kalau belum punya ranting 3 gitu. Begitupun untuk Jati Asih sebagai cabang ke-14 di Kota Bekasi, juga awalnya ada 1 ranting ikut Pondok Gede, 3 ranting ikut Bekasi Selatan. Setelah itu 4 ranting keluar dari 2 cabang itu muscap, terbentuklah cabang Jati Asih. Terus nambah lagi ranting yang lain. Nah begitupun Jati Sampurna, karena emosional mungkin kedekatan Bang Dian Pasya, Bang Edi, akhirnya minta dibidani gitulah kurang lebih. Insya Allah nanti habis Idul Adha, Idul Adha kita sapih untuk kita lepas. Setelah dengan proses-proses yang harus dilalui, ada yang mungkin PDM pernah berpesan gitu untuk setahun kalau bisa, karena jangan sampai nanti cabang terbentuk ranting nggak ada yang ngurus Pak. Ini pesan saya juga, mungkin tadi sudah bincang-bincang dengan beberapa teman-teman di PDM, jangan sampai cabang terbentuk, cabang 15 di Kota Bekasi, tapi rantingnya nggak ada orang, ini repot juga. Jadi harus dipersiapkan juga rantingnya. Setelah muscap harus ada musranlub yang minimal membentuk ketua-ketua ranting terpilih. Apabila ketua-ketua ranting yang ada sekarang Pak Sulis, Pak Edi, dan Pak Sukiman ada di kepengurusan cabang. Jadi harus ada musranlub, menunjuk siapa untuk menjadi pelanjut tongkat estafet kepemimpinan di ranting. Karena ranting sebagai ujung tombak tidak bisa dijadakan seperti itu. Nah itu mungkin pesannya, mungkin minta setahun. Saya juga ada yang menyampaikan Pak Ketua PDM bilang kalau bisa bikin surat id bareng dulu. Ya alhamdulillah kalau besok mau bikin bareng, luar biasa, karena tahapan-tahapan itu harus dilalui supaya tadi proses regenerasinya jelas gitu. Nah, makanya Jati Asih sangat senang sekali. Otomatis nanti untuk kepanitiaan OC itu dari 3 ranting ini mencatatkan tempat, waktu, kapan pelaksanaan yang tetek bengek lain sebagainya. Nanti cabang Jati Asih akan membantu dalam bentuk surat rekomendasi pemekaran kepada PDM Kota Bekasi. Setelah itu membuatkan semua konsideran draft berita acara untuk pelaksanaan muscap gitu, supaya dakwah Muhammadiyah berkibar sendiri gitu. Sekarang ini Jati Asih sudah baru punya 9 cabang ya Pak. 9 ranting sorry. Nanti setelah ini lepas kita tetap dengan 6 cabangnya di kelurahan-kelurahan di Jati Asih. Mungkin pesan-pesan itu yang ingin kami sampaikan di momen pada pagi hari ini, di mana dakwah Muhammadiyah itu sudah terasa. Juga PR satu lagi, pesan, saya hormati Bu Nana ya, Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah, Aisyah Jati Sampurna. Saya mohon sekali Bang Edi, Pak Sukiman, dan teman-teman pengurus Jati Raden dan Jati Ranggon untuk menyolek, mendorong istrinya, para ibu-ibunya untuk beraisyah gitu. Karena ini pengalaman kita di Jati Asih itu, kalau nggak ada, benar kata tadi Pak Sulis, kalau tidak ada aisyahnya tidak gerak. Harus ada pendamping, ortomnya aisyah ini adalah ortom khusus gitu, beda dengan pemuda atau tapak suci dan lain sebagainya, harus khusus. Nah ini harus digerakkan, karena belum juga bisa pisah dari PCA Jati Asih, karena masih satu ranting gitu. Jadi kalau mau nanti berkibar sendiri panji-panji aisyahnya gitu kan, itu harus ibu-ibu di Jati Ranggon, Jati Raden itu harus mendirikan juga. Dan satu lagi terakhir pesan kami dari PCM Jati Asih, setelah acara musab nanti harus terpilih benar-benar yang tadi Pak Soleh juga sampaikan, harus yang muda dalam arti kata muda pemikiran dan progresif revolusioner gitu Pak. Pengalaman di Jati Asih itu kalau ya tadi harus melibatkan banyak pemuda, banyak ibu Aisyah, warga-warga Muhammadiyah diaktifkan. Benar juga kata Pak Dr. Givi, jangan baper
karena memang DNA kita DNA Al-Maun gitu. Jadi DNA-nya DNA menyumbang gitu, DNA-nya tangan di atas gitu kan. Nah itu kalau nggak didukung oleh yang progresif Pak, ketua-ketua cabang atau pengurus-pengurusnya itu nanti nggak juga jalan, cuman ya biasa aja gitu, apa namanya, yang template saja pengajian atau apa. Ya boleh, pengajian itu adalah dasarnya, sebagai amal usaha dasar kita adalah pengajian, harus ada pengajian, nggak ada pengajian nggak ada bergerakan, karena Muhammadiyah itu gerakan gitu, Muhammadiyah gerakan sesuai dengan lagu di Sang Surya itu, jadi harus bergerak gitu. Nah gerakan awal itu, amal usaha yang ada di ADRT itu minimal adalah adanya pengajian. Dari pengajian ketemu banyak orang, ketemu ide, ketemu hal-hal yang lain, amal usaha yang lain gitu. Jadi dibutuhkan yang progresif gitu. Alhamdulillah Jati Asih cabang baru, alhamdulillah dapat sister cabang, sister pengurus dari Pondok Melati. Kita diamanahkan berkolaborasi bareng membentuk amal usaha. Kalau tidak ada ibu-ibu dengan pengurus-pengurus yang lain yang progresif mau minta asal itu apa namanya, ya menyampaikan program, setelah itu urunan itu jadilah. Alhamdulillah Jumat besok sekali lagi mungkin bapak-bapak kalau ada waktunya kita akan mengadakan serah terima dari Syekh Sulaiman atau donatur kita dari Saudi yang menyumbang masjid itu dan panti tafis. Jumat besok kita serah terima sekaligus sholat Jumat dan peresmian dari PDM Kota Bekasi. Jadi bapak-bapak kalau bisa cuti, bisa izin hari Jumat besok, kebetulan hari Kamisnya May Day atau hari buruh, libur nasional, kejepit mungkin bisa sekalian kita Jumatan meramaikan di Masjid Abdul Aziz Abdullah Al-Almani Muhammadiyah di Jati Asih. Mungkin itu saja harapan saya. Mohon maaf sebelumnya apabila ada salah kata, salah ucap, salah sikap dari kami PCM Jati Asih yang mungkin nanti akan menghantarkan PCM Jati Sampurna berdiri. Terima kasih. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallah khairan kepada Bapak Muhammad Farid Pasha yang sudah memberikan tadi sambutan dan juga arahan agar kita punya tahapan-tahapan yang jejak gitu ya, tahapan-tahapan yang bisa nanti kita sampai ke tingkat cabang Muhammadiyah Jati Sampurna. Baik,